Oke, ini masih berkaitan nih dengan dua episode sebelumnya ya. Dan kata ini itu udah sering disebut nih cuy di dua episode sebelumnya, yaitu ngopi cuy, atau kopi ya. Jadi kopi ini adalah macam minuman yang wajib banget anak senja minum. Lagi pas nongkrong pasti minumnya kopi sambil sebat tuh rokok garam filter atau magnum. Ya kayak gitulah. Nah, kenapa kayak gitu cuy? Jadi di era yang semakin berkembang ini, pola kehidupan manusia juga tuh mengalami perubahan cuy. Perubahan pola hidup manusia dapat dilihat dari banyaknya faktor. Caranya, tren yang selalu berubah dari waktu ke waktu, kondisi ekonomi dan kondisi lingkungan yang mempengaruhi. Sangat nyata dan dapat terlihat bahwa seperti tren minum kopi telah menjadi salah satu minuman paling populer di dunia. Dan ini terjadi pada kalangan generasi Z atau Gen Z pada abad 21 di Indonesia. Kopi merupakan minuman kesukaan di hampir setiap negara di dunia, termasuknya Indonesia. Kopi adalah minuman hasil seduhan dari biji kopi dan disangrai kemudian dihaluskan menjadi bubuk kopi. Nah, itu untuk prolog. Jadi untuk ke pembahasan lebih dalamnya nih, saya bakal ngebahas tentang kayak sejarah kopi itu dari mana, terus kenapa bisa jadi tren di Indonesia khususnya ya, kenapa banyak banget coffee shop kayak gitu. Kita bakal bahas cuy dalam hitungan 3, 2, 1. Sejarah kopi berasal dari bangsa Ethiopia pada abad ke-9. Namun budidaya dan perdagangan kopi baru mulai dikenal nih cuy pada abad ke-15 melalui perdagangan Arab di Yaman. Baru nih pada abad ke-16 orang-orang Eropa mulai mengenal kopi. Gitu. Masuknya kopi ke Indonesia tak lepas dari peran kolonialisme Belanda. Pada tahun 1696, ketika wali kota Amsterdam, Nicholas Wilson, memerintahkan komandan pasukan Belanda, Adrian van Omen, untuk membawa dan menanam biji kopi di Jakarta pada masa itu. Belanda membawa bibit kopi pertama dari Malabar. Wih, kopi Malabar. Rigor ya. India ke Pulau Jawa. Bibitnya sendiri berasal dari Yaman. Dan saat itu Belanda memutuskan untuk melebarkan perkebunan kopi ke berbagai daerah lain di Indonesia, seperti di daerah Aceh, Sumatera Utara, Sulawesi, Bali, hingga Papua cuy. Permintaan kopi di Indonesia terus meningkat dari waktu ke waktu. Misalnya kopi Robusta yang selalu diminati dan kopi Arabica memiliki karakteristik rasa yang unik. Jauh nih sebelum tersebarnya kedai kopi modern seperti sekarang ini, kopi sebenarnya sudah menjadi gaya hidup masyarakat di Indonesia nih cuy. Tradisi minum kopi di Indonesia bisa dilakukan di pagi hari, waktu senggang, siang hari, bahkan hingga malam hari. Emang benar sih, jadi kayak kopi itu di dalam berbagai waktu tuh entah kenapa cocok aja gitu, kayak gitu. Jadi dengan berkembangnya zaman, apalagi di generasi Z, generasi Gen Z, abad 21 ini, kopi bukan hanya sekedar minuman nih cuy. Kopi bukan sekedar kopi. Menurut Renald Kasali tahun 2010, dia menyatakan kopi pada saat ini tidak hanya sekedar untuk menghilangkan rasa kantuk, tetapi sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Coffee shop adalah tempat yang tidak harus besar. Jadi kayak kalau coffee shop tuh lebih ininya minimalis ya cuy, tetapi menawarkan banyak pilihan tuh. Coffee shop bisa menjadi cara untuk bertemu banyak orang yang awalnya tidak saling mengenal menjadi kenal. Jadi kayak mungkin dari yang awal bertemu dengan si dia gitu, bisa jadi di coffee shop nih cuy, karena emang suasananya juga mendukung gitu. Udah lama nih sih saya gak ke tempat coffee shop cuy, karena saya lebih suka ngeracik sendiri di rumah sih gitu. Dimana coffee shop juga nih, kembali ke topik ya, pada saat ini sebagai pilihan utama tempat berkumpulnya yang paling banyak diminati oleh anak muda, karena menawarkan banyaknya varian kopi maupun non-kopi dan fasilitasnya. Kopi tidak hanya menjadikan kebutuhan, melainkan dijadikan sebuah tren bagi Gen Z saat ini. Seringkali para anak muda, terutama para kalangan mahasiswa dan pelajar, lebih banyak menghabiskan waktunya dengan berdiskusi atau mengerjakan tugas kuliah di coffee shop. Coffee shop sering terlihat dengan ciri khasnya masing-masing.
Macam-macam konsep tersebut diterapkan sesuai dengan target pasar yang dituju. Salah satunya generasi Z. Namun, ada alasan lain mengapa generasi Z saat ini gemar minum kopi. Mereka tidak hanya mengenal budaya kopi, tetapi juga mencari tempat-tempat menarik untuk santai, yang mana membuat mereka lebih nyaman ketika mencari lingkungan di luar rumah. Kini, kopi pun dijadikan sebagai mood booster di kalangan Gen Z. Karena itu, dengan meminum kopi dapat membantu para Gen Z untuk aktif agar semangat dalam beraktivitas. Budaya kopi tidak lagi hanya untuk laki-laki saja. Banyak juga perempuan yang melakukan aktivitas nongkrong dalam tanda kutip digarisbawahi ditebelin dan minum kopi atau non-coffee. Coffee shop kini telah menjadi tujuan populer bagi para Gen Z. Karena semakin banyak orang yang bersantai untuk minum kopi bersama teman-teman, bahkan sampai larut malam cuy. Sampai ditegur Satpol PP cuy, sampai ketemu ini ya, masuk TV cuy 86. Sampai jam 2 pagi gitu. Wah gila, itu sebenarnya saya nggak kuat deh untuk begadang gitu. Karena jujur aja, kopi untuk saya sih kopi nggak terlalu ada yang ngaruh, ada yang enggak gitu. Balik ke topiknya lah, kemana? Coffee shop juga nih. Paling nyaman pilihan generasi Z adalah dengan ruangan yang instagramable, ada kutip garis bawah ditebelin, yang mengajak generasi Z berlomba-lomba mewarnai instastory-nya. Selain itu, Gen Z mencari kedai kopi yang menawarkan fasilitas free wifi dan colokan listrik. Sebab keduanya merupakan objek pendukung paling kuat mengapa Gen Z merasa betah, sehingga larut dan dalam aktivitas kopi, dan kutip garis bawah ditebelin. Kopi dan gadget seperti pasangannya serasi. Kayak gitu cuy. Kopi juga nih ya, artinya menikmati secangkir kopi. Bagian besar pengunjung coffee shop adalah Gen Z, terdiri dari siswa sekolah menengah pertama, menengah atas, sampai mahasiswa cuy. Gak ada yang pengangguran. Gen Z juga adalah sekelompok orang yang sedang haus akan pembuktian dirinya dalam lingkungan sosial dan kawan tongkrongan maupun kawan di sosial media. Dengan bersosialisasi dalam lingkup perkawanannya, mereka mampu untuk unjuk diri dalam berbagai hal. Pembuktian diri ini dipahami sebagai bentuk tuntunan globalisasi yang berdampak signifikan nih cuy, terhadap cara hidup masyarakat, terkhusus anak muda tersebut. Salah satu media pembuktian dari mereka ini adalah dengan ngopi di coffee shop bersama orang-orang tertentu dan mengubah instastory saat berada di coffee shop di berbagai platform media sosial mereka, hingga akan diketahui oleh banyak orang. Apalagi adanya TikTok nih kan, yang memudahkan orang tuh untuk mempromosikan suatu tempat atau mempromosikan dirinya sendiri cuy. Karena dengan adanya TikTok itu bakal lebih cepat lah dibanding Twitter. Ini bukan sponsor sih guys. Kalau boleh pengen kayak gitu ya. Jadi nih, budaya ngopi di Gen Z pada abad 21 di Indonesia memiliki beberapa dampak positif dan juga negatifnya. Kita bahas yang positif dulunya aja kali ya. Para Gen Z dapat menjadikan coffee shop sebagai tempat belajar dan menyelesaikan tugas, berinteraksi dengan orang-orang baru yang berpotensi melatih kepekaan diri, serta juga membantu para petani dalam penggunaan komoditas kopi. Itu dampak positifnya. Untuk dampak negatifnya nih cuy, ada, jadi dengan adanya sering ngopi di coffee shop menjadikan Gen Z membuang-buang waktunya untuk aktivitas yang tidak bermanfaat, seperti sekedar hanya berkumpul, tetapi mereka terlalu fokus memainkan gadget. Maka dari itu, aktivitas ngopi harus diimbangi dengan produktivitas yang baik. Segala hal dampak positif dan negatif dapat dikendalikan, yaitu dengan tidak berlebihan dan tetap melaksanakan kewajibannya masing-masing. Jadi untuk kopi, jadi yang saya mau lanjutin tadi, jadi nggak semua kopi itu yang saya rasain nih itu ngilangin ngantuk ya. Jadi nggak ngilangin nggak, jadi tetap aja gitu ngantuk gitu, tetap aja saya nggak bisa begadang. Tapi kalau saya minum kopi pasti pengen berak, itu aneh banget tuh.
saya belum sempat research ada apa dengan kandungan kopinya. Jadi kalau setiap saya minum kopi, apalagi kopinya dengan panas gitu ya, itu pasti habis minum kopi itu langsung berak brutal cuy. Entah apa yang terjadi cuy, sumpah dah, aneh banget. Tapi emang lebih plong sih dalam tubuh. Jadi bagi yang sembelit atau gangguan pencernaan, mungkin kopi menjadi salah satu alternatif buat kalian tuh memperlancar berak cuy, memperlancar modal ya, kayak gitu sih. Ya jadi untuk Gen Z itu lebih ini sih, kayak kopi itu bener-bener, tapi ada yang orang ngopi itu beneran emang dia butuh kafein, karena kan kafein tuh membuat kita bersemangat cuy. Jadi di otak kita tuh kerjanya jadi lebih cepat dibanding biasanya. Ya mirip-mirip efeknya, mirip-mirip sama nikotin yang ada di rokok sih guys. Cuma kan kalau rokok, jujur saya nggak ngerokok. Kenapa? Karena rokok itu gak ada manfaatnya sih, walaupun emang ada zat adiktif, zat nikotin yang sebenarnya agak berguna juga gitu untuk meningkatkan produktivitas kita, apalagi kalau pas kita tuh sumpah otaknya macet kayak gitu. Cuman kan saya lebih memilih untuk yang amannya aja, yaitu kopi, yang dimana tuh halal. Kan kalau rokok itu makruh sih, kalau kopi itu kan halal, kecuali kopinya nyuri, itu mah pasti haram sih. Kayak gitu ya. Oke, untuk episode kali ini mungkin segitu dulu aja kali ya. Dan mungkin untuk episode sebelumnya saya bakal ngebacain quote-quote, karena kan yang berkaitan dengan anak senja ngopi itu pasti gak afdol untuk membacakan beberapa quote-quote-nya nih cuy. Jadi untuk episode sebelumnya mungkin menjadi episode selingan doang untuk konten kali ini, kayak gitu cuy. Oke, kita jumpa minggu depan.